Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Novelina dengan NIM 2405329. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan ilmu manajemen. Nah, kita akan membahas ke opsi pertama, yaitu tujuan. Adapun tujuan dari perkembangan ilmu manajemen, yang pertama mengetahui secara umum perkembangan dalam ilmu manajemen. Yang kedua, mengetahui kelompok besar pemikiran yang terdapat dalam ilmu manajemen beserta karakteristiknya. Yang ketiga, mengetahui berbagai kontributor manajemen kontemporer atau manajemen guru. Nah, kita lanjut ke sejarah ilmu manajemen. Di dalam sejarah ilmu manajemen terdapat peninggalan fisik sebagai ciri adanya implementasi ilmu manajemen seperti piramida di Mesir, bangunan Ka'bah di Makkah, tembok Cina, dan lain sebagainya. Lalu peninggalan fisik tersebut menggambarkan adanya aktivitas yang teratur dan bertahap di masa lalu yang saat ini dinamakan manajemen. Lanjut ke kelompok pemikiran terdahulu dalam ilmu manajemen. Nah, di sini ada terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah perspektif manajemen klasik, di mana kelompok manajemen ilmiah atau saintifik. Nah, seperti perusahaan manufaktur, bank umum, perusahaan asuransi, perusahaan retail, dan lain-lainnya. Dan lalu dia itu juga termasuk ke dalam kelompok manajemen administrasi. Lalu kita lanjut ke perspektif manajemen perilaku, yaitu adanya studi Hawthorne, teori relasi manusia, teori perilaku kontemporer. Dan yang ketiga, perspektif manajemen kuantitatif. Dikelompokkan menjadi 2, yaitu kelompok manajemen sains dan kelompok manajemen operasi. Baiklah, kita lanjut ke 4 prinsip Taylor dalam tahapan. Yang pertama itu merumuskan pendekatan dalam setiap jenis pekerjaan untuk menggantikan pendekatan yang lama yang sudah dianggap baku. Yang kedua, secara ilmiah dilakukan seleksi atas tenaga kerja dan pemberian pelatihan bagi tenaga kerja agar dapat menjalankan tugas sebagaimana dijelaskan dalam langkah pertama tadi. Lalu yang ketiga, memberikan pengarahan dan pemantauan atas pekerja untuk memastikan bahwa mereka melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan sesuai dengan standar. Nah, yang terakhir itu yaitu melanjutkan langkah-langkah pengerjaan sebagai yang telah dicapai pada langkah-langkah sebelumnya dengan menggunakan tenaga kerja yang mampu menyelesaikan pekerjaan sebagaimana mestinya. Nah, ada juga nih gagasan gen dalam manajemen. Yang pertama itu kerjasama yang saling menguntungkan antara tenaga kerja dan pimpinan, lalu seleksi ilmiah tenaga kerja atau karyawan, dan sistem insentif untuk merangsang produktivitas karyawan dan organisasi, dan menggunakan instruksi-instruksi kerja yang terperinci. Nah, di perkembangan ilmu manajemen juga ada prinsip Fayol dalam manajemen. Nah, aku sebutin yang pertama itu pembagian kerja, yaitu adanya spesialisasi akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kerja. Yang kedua itu wewenang, yaitu adanya hak untuk memberi perintah dan dipatuhi. Dan yang ketiga disiplin, harus ada respek dan ketaatan pada peranan-peranan dan tujuan organisasi. Yang keempat kesatuan perintah, bahwa setiap pekerja hanya menerima instruksi tentang kegiatan tertentu dari hanya seorang atasan. Yang kelima kesatuan pengarahan, kegiatan operasional dalam organisasi yang memiliki tujuan yang sama harus diarahkan oleh seorang manajer dengan penggunaan satu rencana. Yang keenam, meletakkan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum. Dan yang ketujuh, balas jasa, yaitu kompensasi untuk pekerjaan yang dilaksanakan harus adil baik bagi karyawan maupun pemilik. Dan kedelapan, sentralisasi, adanya keseimbangan antara pendekatan sentralisasi dengan desentralisasi. Yang kesembilan, garis wewenang, 10 order, 11 keadilan, 12 stabilitas staf dalam organisasi, ke-13 inisiatif, dan yang terakhir adalah esprit de corps. Lalu ada perspektif sistem dalam manajemen. Yang pertama tuh ada sistem terbuka, di mana sistem ini melakukan interaksi dengan lingkungan
di mana kebalikannya juga sistem tertutup tidak melakukan interaksi dengan lingkungan. Dan yang kedua itu subsistem, yaitu elemen-elemen dalam sistem organisasi atau manajemen yang satu sama lainnya saling berkaitan. Yang ketiga, sinergi, yaitu konsep yang menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama-sama akan memberikan hasil yang lebih baik daripada jika hanya dikerjakan oleh seorang saja. Lalu, entropi adalah kondisi di mana organisasi mengalami penurunan produktivitas dan kualitasnya disebabkan ketidakmampuan dalam membaca dan beradaptasi dengan lingkungan. Nah, begitulah penjelasan dari mind map yang sudah saya buat. Semoga jelas dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.